Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda semua? Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Jadi di video kali ini saya akan memberi sedikit tips bagaimana cara mengatur keuangan apabila keuangan ataupun pemasukan itu hanya kita dapat dari suami, dan juga bagaimana cara mengatasi apabila pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan yang kita lihat dari suami. Saya membuat rincian ini berdasarkan apa yang telah saya alami ya bun, jadi bukannya cuman sebatas karangan atau bagaimana, tapi ini memang benar-benar real apa yang saya alamin. Oke, kalau gitu langsung simak aja ya. Jadi pertama saya akan membuat list pengeluaran saya tiap bulan ya, dan ini pasti tiap bulan. Tentu saja untuk setiap keluarga itu berbeda ya bun, jadi ini berdasarkan apa yang saya alami ya. Jadi yang pertama kali saya rinci adalah hutang. Di sini saya mempunyai hutang untuk 2 KPR ya. Tapi karena menurut saya KPR ini merupakan investasi ya, meskipun hutang, tapi dia produktif, bukan sesuatu yang konsumtif. Jadi it's okay. Karena next tahun harga rumah, harga tanah, harga lahan pasti bakalan naik. Jadinya selagi masih ada yang di tengah kota, kenapa nggak saya beli? Karena belum tentu waktu saya punya uang bakalan ada lagi yang di tengah kota. Mungkin nggak tahu lah di pinggiran kota yang mana gitu yang ada lahan kosong lagi ya kan. Jadi saya tetap nekat untuk membeli rumah tersebut, begitu bun. Next, ada pengeluaran pasti tiap bulan ya bun. Ini ada asuransi untuk anak saya, kan anak saya 2 ya. Jadi masing-masing itu 350.000, tapi saya tuh ada transfer, kalau yang ke rekening saya pribadi itu saya transfer 500.000. Jadi nyembel-nyembel sedikit sekalian nyimpen gitu. Habis itu ada IndiHome. IndiHome itu 360.000 karena sekalian untuk TV-nya juga ya kan. Habis itu ada iuran jaga malam, itu dia pasti 20.000. Lalu listrik, sebelumnya padahal listrik saya itu 400.000 sebulan ya bun, tapi karena waktu itu tempat air saya alias tandon itu ambruk, jadinya setiap kali perlu air harus nyalakan yang namanya mesin air, harus ngetek gitu. Jadinya sekarang sebulan saya habis listrik 500.000 bun, boros sekali ya kan. Kemudian ada skincare, budget skincare saya sekali beli skincare itu bisa 300-400.000, tapi itu nggak tiap bulan. Pokoknya kalau skincare saya habis ya budget saya skincare segitu ya, 300.000 itu. Tapi kalau misalnya nggak kepakai itu budget, saya transfer ke rekening pribadi saya sendiri, begitu pun. Dan totalnya, dan ini untuk pengeluaran pasti tiap bulan ini dari gaji pokok ya bun, itu adalah totalnya 1.880.000 begitu. Setiap kali habis gajian langsung transfer begitu pun. Next, ada belanja bulanan. Belanja bulanan ini saya kurang lebih 800.000, itu di luar susu formulanya si Dedek Pina sama beras. Saya nggak ngambil budget dari gaji pokok ya kalau untuk belanja kayak susu formula sama beras. 800.000 itu khusus emang sembako selain beras gitu ya. Habis itu belanja mingguannya yang untuk beli sayur-sayur, setiap kali ke warung gitu pasti bawa uang 200.000. Kadang sisa, kadang ya kurang gitu ya. Kalau misalnya sisa ya dibiarin aja gitu, kadang ya untuk jajan kalau misalnya pengen ke bakso atau si Dedek pengen pentol kayak gitu pun. Jadi uangnya ini masih ada di rekening ya bun, masih di rekening sama budget skincare saya, budget skincare, belanja bulanan dan belanja mingguan ini uangnya tuh masih di rekening. Jadi kalau perlu baru ambil, begitu aja ya bun. Dan totalnya yang untuk belanja bulanan pokok itu adalah 1.600.000 ya. Next, ada pengeluaran pasti tiap bulan. Di sini belanjanya bukan dari kapok ya bun. Kalau dari kapok tentu aja gaji suami saya itu nggak cukup, karena gaji suami saya tuh pas-pasan banget. Di sini pengeluarannya yang pasti itu ada susu formula, itu kurang lebih 9 kotak. Jadi si anak saya yang kecil ini, si balita ini, dia itu masih susah banget yang namanya makan nasi bun, nggak ngerti saya. Tapi dia kalau dodot dia masih kuat banget. Jadi satu bulan itu masih habis 9 kotak yang 900 gram, itu dikali 78.000, jadi kurang lebih 702.000 itu tiap bulan untuk susunya anak saya. Lalu untuk beras kurang lebih 15 kilo kami satu bulannya. Lalu ada saya untuk arisan bulanan, untuk beli gas juga ya bun. Jadi kurang lebih itu total budgetnya adalah 1.122.000, tapi ini belum termasuk isi galon ataupun kita jajan di luar. Pokoknya dana-dana yang nggak terduga keluar itu belum termasuk ya bun, karena itu tuh
susah ngerincinya, kayak nggak pasti kayak gitu, jadinya nggak saya cantumin nih gitu ya. Next, sebenarnya untuk sebuah keluarga tuh lebih enak kalau kita tuh tahu pendapatan total kita setiap bulan berapa ya bun. Tapi di sini suami saya tuh nggak mau ngasih tahu pendapatannya dia di luaran tuh berapa. Jadi yang saya benar-benar atur itu adalah pendapatan dari gaji pokok yang emang dia benar-benar kerja, dan itu yang benar-benar saya tahu. Nah, kalau untuk pemasukan yang lainnya itu ya saya benar-benar nggak tahu. Pokoknya saya ngatur uang yang kelihatan aja begitu ya bun. Next, di sini saya langsung hitung pengeluaran saya ya. Untuk gapoknya tadi kan 4.500.000 dikurang hutang KPR 850.000. Tapi setiap kali saya transfer ke bank BTN-nya itu 900.000 ya. Karena 50.000-nya itu untuk potong admin sekalian untuk simpanan di bank tersebut begitu ya, Bun. Jadi sisanya adalah gaji pokok suami saya adalah 3.600.000. Next, ada zakat pendapatan yaitu senilai 2,5%. 2,5% dari 3.600.000 adalah 90.000, tapi saya buletin aja jadi 100.000. Jadi sisa gaji pokok suami saya setiap bulan adalah 3.500.000 gitu ya bun. Next, jadi kan gapok suami saya sisa 3.500.000 ya bun. Sedangkan total pengeluaran saya yang belanjanya dari gapok itu adalah 3.480.000. Jadi cuma sisa 20.000 doang bun setiap bulan. Dan oleh karena itu pengeluaran kami ini termasuk besar pasak daripada tiang karena nggak sesuai gaji pokok. Karena ya paham-paham lah ya bun, karena punya balita yang perlu susu. Jadi berharapnya semoga selalu ada rezekinya aja sih, begitu aja bun. Next, ini untuk total pengeluaran dari uang yang ngeluaran ya bun, selain dari kapok ya bun. Maksudnya bukan belanjanya tuh bukan dari gaji pokok gitu ya. Ada untuk bayar kreditan KPR sama belanja segala susu tadi, itu totalnya sekitar 2.072.000. Jadi setiap bulan suami saya tuh harus cari uang 2 juta rupiah ini untuk menutupi kebutuhan pokok kami, untuk menutupi kebutuhan hidup kami selama sebulan gitu ya bun. Jadi kalau dihitung secara matematika, pengeluaran kita tiap bulan itu over banget pun, over budget ya. Tapi percayalah, kami ini bukan orang yang pelit sama makanan. Maksudnya setiap kali kita emang pengen makanan apa gitu ya, pengen sesuatu, pasti kita beli kok. Kita nggak yang terlalu pelit-pelit banget gitu juga kok. Insya Allah mah ada rezekinya aja ya. Jadi gimana cara mengatasinya untuk pengeluaran yang over budget seperti ini? Jadi kita itu wajib cari tambahan, oke? Wajib cari tambahan ya bun. Jadi wajib cari tambahan ya bun, jangan males. Kita tuh udah diciptakan, kita tuh dikasih modal sama pencipta kita, dikasih otak biar kita tuh bisa berpikir bagaimana cara menghidupi kehidupan kita sendiri, memberi kehidupan yang baik untuk diri kita ya bun ya. Dan tentu aja jangan lupa kita selalu bersyukur, karena semakin sering kita bersyukur, semakin Tuhan itu kasih kita banyak rezeki pun. Jika dihitung dengan hitungan matematika, pasti aja pendapatan kita itu selalu kurang untuk kehidupan kita. Tapi buktinya apa? Kita selalu merasa cukup, dan cukup. Itu karena apapun, karena rezeki Allah itu datangnya dari mana aja pun. Kita nggak pernah nyangka Allah tuh ngasih kita rezeki tuh udah disesuaikan, udah sesuai takarannya pun. Jadi yakin aja kalau Allah itu ada selalu buat kita, Tuhan selalu ada buat kita. Jadi jangan pesimis, pokoknya harus selalu berusaha, apapun itu harus tetap berusaha, harus tetap bersyukur ya bun. Saya tahu menjalani kehidupan itu gak segampang itu ya bun. Mengatur keuangan, mencari pendapatan, pemasukan juga gak segampang itu ya bun. Tapi saya juga pernah berada di titik terendah saya. Maaf kalau misalnya ada yang berpikiran itu pamer, saya ria. Maaf, saya nggak ada maksud kayak gitu, beneran saya nggak ada bermaksud kayak gitu, karena pikiran tiap orang kan berbeda-beda ya. Saya buat video ini dengan berpikiran positif, semoga menjadi hal positif juga buat teman-teman semua. Kalau gitu sekian dulu, salah dan hilaf saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.